selesai. Oke, terima kasih Fauzi. Bentar ya, Kalasina rival. Oke, sudah ada 2 yang masuk. Baik, anakku sekalian, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Ibu absennya absen manual ya, Ibu akan catat supaya tidak ada titip-titip. Kalau absennya online itu kemungkinan Anda bisa nitip-nitip teman. Oke. Untuk pemanasan Anda kerjakan dulu tes awal atau pretest. Bentar ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Untuk nanti ada before, ada after. Anda sekarang coba lihat di kolom chat. Ibu kirimkan link untuk Anda mengerjakan tes. Isidorus, apa kabar? Baik, Ibu. Maria, Matias, Kalasina. Kerjakan dulu ya sambil menunggu teman-teman. Waktu Anda, ini soalnya cuma bukan soal hitungan. Jadi paling 5 menit selesai. Silakan. Ibu sudah kirimkan di kolom chat. Ada link, silakan Anda kerjakan dulu soalnya itu akan tertutup sendiri pada pukul 7.45 karena memang hanya untuk anak-anak yang tepat waktu aja. Enggak tepat waktu ya? Oke, silakan kerjakan. Bagi yang sudah, sekali lagi silakan masuk ke Desmos. Yang sudah, silakan masuk ke Desmos. Ibu tunggu Anda di Desmos. Bu, teman-teman Anda masuk di Desmos. Ibu, saya belum masuk classroom. Tidak ada. Baik, Ibu tunggu sampai semua masuk ya. Tepat waktu, kemudian ada tes awal, kemudian kita belajar interaksinya menggunakan Desmos. Masih 4 orang, yang lainnya kemana? Ada kesulitan Mas? Ini join kah? Untuk mentranslate atau menterjem? Iya, boleh. Siapa? Ibu Sapunya gangguan jaringan, Ibu suara. Sendak-sendak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Ini kegiatan kita direkam, jadi nggak masalah kalau Anda kesulitan untuk untuk masuk ke Desmos, tidak apa-apa. Ibu kamu yang bisa di antara 4. Maria bisa share screen? Ibu tunggu sampai paling tidak ada 60% lah masuk ke dalamnya. Isidorus bisa share? Oke, sudah tampak di layar Anda? Oke, rival sudah masuk. Baik, silakan join ya. Kita coba sama-sama bahas untuk materi kita hari ini. Ada 10 slide, tapi yang aktivitasnya hanya 7.
ya. Hanya 7. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita semua diberikan Yang Maha Kuasa kesehatan. Ya, kesehatan adalah sesuatu yang langka pada saat ini karena kita tahu kita saat ini sedang berada pada masa pandemi COVID-19 di mana seluruh dunia terdampak. Kita hari ini juga belajar secara daring kayak gini ya gara-gara pandemi itu. Kita harus tetap belajar walaupun situasinya seperti ini karena memang kesehatan adalah utama. Oke. Anda mungkin pernah membaca berita atau informasi bahwa belum ada obat ya, belum ada satu obat pun yang untuk mengatasi bahayanya virus ini. Tapi ada berita baiknya, hal itu bisa kita atasi itu dengan cara memperkuat imun kita, daya tahan tubuh kita. Dan salah satu cara, mungkin bisa dimatikan mic-nya untuk yang menyalakan. Suaranya masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Tolong matikan ya. Jadi kalau Ibu minta Anda bersuara boleh. Oke, sudah aman, terkendali. Ya, satu Pak. Sebentar. Ulangi, saat ini cara termudah, termurah ya untuk meningkatkan imun adalah rasa syukur dan rasa bahagia. Karena keduanya itu mengendalikan fungsi ya, sumber hormon ya di otak kita untuk meninggikan daya imun kita. Oke, jadi hari ini adalah cara rasa syukur dengan belajar tepat waktu, belajar dengan fokus, itu juga bentuk rasa syukur. Karena kita punya waktu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk orang tua, begitu ya. Dengan belajar baik, sebenarnya kita sedang merencanakan masa depan yang lebih baik. Anda kan kelas 12, oke? Jadi tidak ada waktu yang lain kecuali ada yang masuk kah? Sebentar. Afrizal. Ya selamat pagi Afrizal. Tolong teman-teman yang ada di room boleh copy paste untuk Afrizal link Desmos-nya. Suara Ibu masih terdengar? Halo? Halo Ibu, masih. Masih Ibu. Oke, terima kasih. Layar Ibu kelihatan? Layar Desmos-nya? Tidak Ibu, tidak kelihatan. Oh, coba Ibu ulang lagi ya. Kelihatan Ibu. Ibu ulang lagi. Tapi yang penting di tempat Anda Desmos-nya bisa kelihatan. Baik, sekarang sudah tampak? Sudah kelihatan? Belum Ibu, belum. Ya, sambil jalan ya. Sudah. Oke, baik. Ya, jadi di kelas 12 ini ada 4 topik ya, 4 topik yang akan Anda pelajari, tapi dibagi semester genap, semester ganjil. Semester ganjil kita akan belajar 2, ada statistika, ada geometri. Tapi Ibu mau balik, kita akan mengawalinya dengan statistika aja. Mengapa? Karena pelajaran ini sangat terkait erat, ada hubungannya dengan kondisi kita saat ini, yaitu COVID-19. Ya, untuk preventif ya, untuk pencegahan, kita sebagai manusia cerdas itu harus banyak tahu ya tentang
COVID ini melalui informasi tentang COVID. Nah, informasi tentang COVID ini banyak ditampilkan lewat data-data. Nah, data-data itu bisa diagram, bisa tabel. Nah, itu semua terkait dengan statistika. Oke, jadi hari ini kita bisa pindah di slide berikut. Ibu menganggap statistika yang akan kita pelajari akan membantu kita lebih care, ya, lebih aware, lebih care terhadap bahaya yang ada di sekitar kita, yaitu COVID-19. Kita tahu varian barunya juga luar biasa, dan fak juga. Siapa yang masuk ini? Rotina. Ya, selamat pagi Rotina. Yang terlambat tidak bisa ikut tes ini. Nah, contohnya kayak gini. Kalau Anda ketik corona atau COVID, itu akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah gambar grafik atau diagram garis yang banyak orang, mungkin hampir semua orang, itu akan mengambil manfaat dari tampilan data ini. Data ini diambil setiap hari dan menggambarkan progres, ya, perkembangan setiap hari kondisi kita saat ini. Bisa dunia, bisa negara, bisa daerah. Itu setiap gambar itu bisa kita pilih sesuai dengan situasi dan kondisi dan kebutuhan. Contoh, pejabat publik memunculkan kebijakan lockdown misalnya. Karena apa? Karena grafik di bulan April sempat melandai tapi tiba-tiba melonjak di bulan Juli. Jadi gambar ini akan bukan sekedar informasi, tapi juga akan melahirkan pengambilan keputusan yang sangat penting gitu. Nah, ini padahal cuma gambar aja, ya. Rumah sakit misalnya atau tempat pengobatan. Melihat grafik ini, wah, jaga-jaga. Harus apa untuk antisipasi pelonjakan pasien. Kemudian juga para pengusaha, ya, yang di bidang ekonomi. Udah produk-produk kesehatan seperti masker itu juga disuplai lebih banyak. Ibu rumah tangga, ya, ibu-ibu Anda itu pasti juga akan berpikir, wah, harus investasi, harus menyisihkan uang untuk produk kesehatan. Nah, ini karena dari tampilan grafik ini bisa membuat orang mengambil keputusan penting. Nah, itu sekilas tentang betapa pentingnya kita memahami statistika. Ada banyak pengetahuan tentang statistika, jadi kita akan coba simulasi, ya, latihan bagaimana mendapatkan. Jadi statistika itu kaitannya sama melihat data-data. Nah, kita akan coba latihan dengan mengambil data yang sederhana menggunakan konteks nama Anda. Oke? Jadi sekarang sudah sampai di slide 3 semua. Nah, sampai di slide 3, tuliskan, ya, bukan tuliskan. Coba Anda pikirkan nama depan. Misalnya Isidorus. Isidorus itu berapa huruf? Ayo, Isidorus berapa huruf? Berapa? Nama depanmu berapa huruf? 8, ya. Masing-masing kalian menuliskan dengan namanya masing-masing, ya. Jangan semuanya 8, ya. Isidorus mengetikkan 8. Kalau tidak bisa munculkan keyboard di kanan ini, terus pilih 8. Kemudian klik kirim atau submit. Ya, seperti itu. Klik kirim. Oke, coba Ibu mau lihat siapa saja yang sudah. Oke, Diana, betul 5 huruf. Matias, betul 6 huruf. Oke, bagus. Ya, seperti itu, ya. Menuliskan banyak huruf dari nama depan Anda masing-masing. Oke, kalau yang belum silakan. Ibu menunggu, nanti kelihatan, ya, aktivitas Anda di sini. Oke, kalau sudah, kita beralih ke data 4. Jadi, yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya ingin belajar tentang dots plot, ya, atau
titik ya, dot itu titik ya, titik. Kita memplot, kita menaruh titik-titik yang menunjukkan persebaran data. Ya, hari ini kita akan belajar itu. Ini contoh-contoh penyajian data berdasarkan menggunakan cara dots plot. Dan ini sebenarnya cara jadul ya, cara zaman orang. Jadi bilangan bulat itu ditemukan oleh orang zaman purba dulu ya, orang zaman dulu itu untuk kebutuhan menghitung binatang piaraan. Ada sejarahnya ya, minggu depan Ibu akan kasih lihat, ada videonya juga. Jadi orang zaman dulu tuh punya ternak, terus mau menghitung. Jadi mereka mulai 1 domba, 2 domba, seperti itu ya. Siapa yang baru masuk? Dwi Surya. Ya, tolong teman Anda dicopaskan link ini ya, link Desmosnya. Boleh bantu ya di kolom chat. Tolong, yang baru datang biasanya tidak bisa lihat linknya. Jadi gitu, menghitung 1, 2, jadi 1 domba, 2 domba, 1 kambing, 2 kambing. Nah, akhirnya muncul, lahirlah yang disebut dengan bilangan genap. Bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari 1 ya. Nah, kalau sudah kan tadi Anda sudah ini ya. Coba Ibu pindahkan ke kalau sudah seharusnya ada muncul ini. Bentar. Ya. Nah, kalau sudah, Anda bisa temukan ada titik di 0. Ada titik 0 nggak di slide 5? Oke, sebentar ya, Bu terima dulu. Siapa ini? Mas Citra. Nah, kalau yang terlambat gini sebenarnya mengganggu ya. Kita lagi belajar, mengganggu. Tolong teman-teman bantu Mas Citra dapat link Desmosnya. Nah, jadi maksudnya tadi kan Isidorus 8 ya. Caranya adalah di drag. Jadi digeser. Digeser sampai ke 8. Kalau Diana berarti gesernya ke 5 gitu. Seperti itu. Gampang ya, tinggal diklik terus digeser. Coba siapa yang sudah berhasil menggeser? Matias belum? Matias diklik titiknya terus digeser. Maria juga. Kalasina, kamu berapa huruf? Ya, Diana sudah benar. Coba kita lihat ya, seperti ini. Ada kesulitan? Ya, Diana itu Diana. Ibu sudah. Oh, yuk sabar. Tadi siapa yang teriak? Matias kah? Ini kadang-kadang menampilkan gambar. Betul. Ini Diana sudah betul ya. Digeser sampai titik 5. Jadi geser. Mana Matias belum nih? Ibu sapu geser. Diklik dulu. Di-tap dulu. Bisa. Yang lain bisa kok. Dia baru geser. Diklik dulu. Sebentar. Coba kalau ada yang bisa share screen, nggak apa-apa, nanti bisa kelihatan. Coba ya. Ya, Matias sudah benar. Maria 5 betul ya. Jadi diklik dulu, di-tap dulu ininya. Ya, apa? Kenapa? Ada link. Ya, tolong teman-teman copy linknya dulu. Kamu terlambat sih. Tolong copy link Desmosnya, taruh di ini. Jaringan Ibu. Oh.
Ya sabar aja, yang penting kamu bisa lihat. Nggak apa-apa. Santai. Yang penting kamu bisa mak ya. Nanti linknya bisa dilatihkan setelah ini. Oke, sudah coba Ibu lihat ya. Sudah berapa orang? Ada yang sudah sampai slide 8, keren. Oke, ini rival kenapa sampai jauh sekali? Rival yang ditulis adalah huruf depan. Nama depan. Kenapa rival jangan semuanya rival Sutri. Oh, banyak sekali. Rival nama depanmu berapa huruf? 5. 5, kenapa 15? Coba diulang. Ini berarti di slide ini, di slide 3-nya kamu rival salah nih. Jadi harus 5, bukan 15. Nah, Kalasina bukan Kalasina, tapi ditulis jumlahnya. Kalasina berapa huruf? Ya, jadi jumlah hurufnya ya. Seperti itu. Yang diminta adalah jumlah huruf. Rival tolong diganti. Ya, oke. Oke ya. Kita ke... Nah, kalau sudah... Jadi harus benar dulu slide 3-nya. Baru ini siapa ini? Rival masih mencoba. Wisha, kenapa belum ada? Wisha nama, jadi di tab dulu 0. Kamu tab dulu di titik 0, nanti muncul titiknya. Oke, nanti Ibu kembali ke sini. Kita coba lanjut ya. Nah, yang tadi kita lakukan adalah sedang berusaha mendata ya, mendata berdasarkan jumlah huruf. Nah, ini maksudnya apa? Jika ada nama yang lain ya, jadi ada namanya Aime atau Aime ya. Ini kayak nama-nama Korea. Itu misalnya teman Anda. Ini berapa huruf? Berapa huruf dia? Aime ini berapa huruf? Halo? Berapa huruf Aime? Anak-anak, Aime ini berapa huruf? Berapa? Aime. A-I-M-E-E. Berapa? 5 ya sudah. Berarti titik yang baru yang di 0 Anda geser lagi ke 5. Begitu. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 2 data. Data kamu, di sini datanya Isidorus ya. Berarti di kelas ini ada 2 orang. 1 Isidorus, 1 Aime. Artinya apa? Isidorus 5 huruf, Isidorus 8 huruf, Aime 5 huruf. Kita dalam proses mendata nama. Sampai di sini coba Ibu cek. Iya, Diana sudah benar. Kalasina kenapa belum? Wisha ini sampai 2. Oke, rival sudah benar, bagus. Oke, rival yang muncul namanya pasukan Aime kan? Rival, di situ namanya siapa? Rival Sutria. No. Yang di slide 6 itu yang muncul namanya nama siapa? Bukan Aime toh, tapi di slide 6, Bukan. namanya siapa?
Jadi kalau Isidorus kenapa muncul Aime? Karena dia 8 huruf. Tapi kalau kayak Rival atau Diana yang muncul namanya siapa? Mengerti maksud Ibu? Di soal nomor di soal slide 6 itu coba ya Ibu ke sini ya. Sebentar. Siapa yang baru masuk? Sri Dewi. Ini jam berapa Sri Dewi? Tolong bantu ya Sri Dewi untuk iya, coba ya kita ke slide 3. Di slide 3. Jadi kalau misalnya misalnya kita tulis 5, oke. Nanti Markus. Tolong dicopaskan ya link Desmosnya untuk Markus. Misalnya kita klik 5, misalnya Diana 5 ya. Nanti Diana bisa lihat nama yang muncul di 6 itu bukan sebentar. Itu bukan Aime. Ya. Ini misalnya Ibu pilih yang jumlah hurufnya 5. Oke, nanti Anda pindah ke 6 itu. Nah, pasti bukan Aime, tapi ini Akila. Paham ya? Jadi kalau gini, kalau namanya itu di slide 6 nanti akan muncul nama yang jumlahnya beda dengan nama kalian. Paham maksud Ibu? Ya, berarti di sini ya Diana pasti munculnya ini kah Akila kah? Rival juga. Rival. Ya, Rival yang ini Akila berapa huruf? Berapa huruf dia? 7. Ya. Ya, berarti kamu sebentar. Harusnya ada muncul titik yang lain ya. Sebentar. Iya, berarti kamu geser titik yang tadi itu ke 7. Nanti akan diperoleh 2 titik. Ya. Coba Ibu mau lihat siapa yang sudah berhasil. Oke, Maria Cindy sudah benar. Matias belum? Isidorus ini kenapa begini? Kalau ngelek ya apa-apa. Rival kalau titiknya baru 1, Diana coba kamu tap lagi di titik itu, biasanya titiknya itu ini numpuk. Ya, Wisya ini sampai 3 loh. Kamu Ibu di mana, Ibu? Apa? Diklik lagi di titik itu, di titik yang biru. Kamu tap lagi terus kamu geser. Ada? Gini loh, diklik lagi. Ini kan titik ya. Kamu tap lagi, diklik lagi. Terus kamu geser. Ada nggak? Ada tidak? Coba Maria boleh ini. Kalasina udah berhasil nih. Maria bisa. Pertama ke Ibu. Gimana? Kamu bisa share screen nggak? Nah ya. Tadi. Ulang ya.
ulang. Misalnya di sini coba, misalnya di sini tiga huruf ya. Misalnya 3 huruf. Oke. Misalnya Ari itu 3 huruf ya. Kemudian submit. Nanti Anda dipindah ke pindah ke 5, slide 5. Berarti tadi 3 huruf kan, geser. Oke. Nah, kalau sudah pindah ke slide 6. Nah, di sini muncul Aime. Nah, Aime itu 5. Ya, gitu. Yang tiga yang tadi yang kita input, misalnya Ari, 3 huruf toh. Dah, yang belum bisa dicoba lagi. Nggak apa-apa, ini tinggal dicoba-coba aja. Kita sampai 8.30 soalnya. Iya, kalau dia masih dalam bahasa Inggris, Anda boleh klik titik 3, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi ceritanya ini nggak bisa di. Jadi kalau ada nama lain, jadi ceritanya ada nama lain. Si Cam ini namanya sama dengan salah satu dari kalian. Jadi misalnya tadi Ari ya, Ari kan 3 huruf. Terus ada teman Anda lagi yang namanya juga 3 huruf. Bagaimana kita menaruhnya? Jadi caranya Anda tumpuk seperti ini. Ya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi, nama yang banyak hurufnya sama, Anda tumpuk di atas bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah huruf kita. Ya. Coba Ibu melihat siapa yang sudah berhasil. Ya, Isidorus. Tadi kan 7 ya namamu. Nah, ini ya di situ. Ya, Isidorus sudah benar. Ya, betul. Tapi belum, itu masih di atas 5 itu. Ini Kalasina masih 1 titik. Mau Matias ya, sorry. Matias betul. Matias. Kalasina kenapa ke Daria? Ya, kita lihat pekerjaannya Matias. Matias 6. Matias tuh berapa huruf sih? Matias, kamu berapa huruf? 6. Berarti yang titik ini digesernya ke 6, bukan 5. Karena Carter itu kan 6. Coba kamu geser. Ini masih di atas 5 ini. Oke. Oh, mungkin loading ya. Ya, yang lain ini masih belum ada progres. Ya, Wisha udah tadi dia udah berusaha sampai 3. Oke, Kalasina, kenapa Kalasina 5? Kalasina, kamu kan 6 huruf. Kita lihat pekerjaan Wisha. Iya, kenapa kamu tulis 5? Ya, ini pekerjaannya Wisha. Wisha berarti 6 huruf. Ya, kemudian ada nama yang lain. Ini nama-nama orang barat ya. Carter 6 huruf juga. Nah, oke. Jadi, jelaskan kenapa ditumpuk. Ditumpuk karena ya, misalnya ya, jumlah huruf. Jadi Anda bisa tuliskan sebab mengapa Anda tumpuk. Karena jumlah huruf
Carter sama dengan 6 juga. Seperti itu. Ya, bisa di-share. Ini Ibu kasih contoh bagaimana kita memberikan penjelasan di kolom itu. Ya, yang belum silakan dicoba ya. Wisya sudah betul. Ya, sudah oke. Ya, bagus. Yang lainnya, Diana ini masih berantakan. Yang di titik 0 Anda geser. Ya. Kalasina ini diminta penjelasan ya, penjelasan bukan bilangan. Oke, kita lanjut karena sebentar 10 menit lagi selesai. Kita masuk ke slide 8. Ibu jelaskan cepat aja. Nanti setelah kita selesai tatap muka, Anda masih bisa kok untuk ulang-ulang. Nanti aktivitas Anda Ibu akan perhatikan. Ya, kita. Nah, di sini ada satu masalah sederhana, ya. Pertanyaannya, berapa banyak siswa di kelas Mrs. Carter? Bagaimana caranya? Di Anda ada tanda kalkulator tidak? Ada di HP Anda? Ada ya? Nah, caranya untuk mengetahui berapa banyak siswa, caranya gampang. Anda bisa menggunakan kalkulator. Diklik kalkulatornya. Ya, nanti akan muncul kalkulator. Sekarang kita lihat. Di kelas ini, yang huruf 6 huruf yang menyusun nama mereka, yang hurufnya ada 4, itu berapa orang? Ada berapa orang ini yang hurufnya 4? 2. Anda tekan 2. Oke, di kalkulatornya. Terus tambah. Ya. Lanjut. Yang hurufnya 5. Yang hurufnya 5 ada berapa? Coba dihitung. 6. Ya, Anda tekan 6 di kalkulator. Oke, tekan tambah lagi. Ini sebenarnya cakaran juga bisa ya, tapi maksudnya kita menggunakan fasilitas yang ada. Yang banyaknya 6. Ada berapa? 3. Ya, Anda hitung 3. Lanjut. Yang banyak hurufnya 7. 4. Lanjut. Yang banyak hurufnya 9. 2. Terus, yang banyak hurufnya 10. 1. Ya, kalau kita tekan, ya, ternyata hasilnya adalah, Anda lihat di kalkulator hasilnya? 18. Jadi Anda, ya, bagus. Anda tulis, ya, Anda tuliskan di sini 18. Ya, bisa. Nah, kayak gitu. Sekarang, jadi ini ceritanya kita sedang mendata menggunakan tabel. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak huruf dalam nama terpendek? Ayo, nama terpendek itu banyaknya berapa huruf? Mana 3? 4. Lihat. Di sini yang tumpukan mana 5? Lihat ini. 0 sampai 11 ini yang huruf. Banyaknya huruf untuk nama pertama, ya toh? Jadi di sini yang numpuk 2 itu yang hurufnya berapa? 4. Jelas ya? Sekarang banyak yang terpanjang. Banyaknya huruf dengan nama terpanjang. 5. Mana?
Coba dilihat datanya. Huruf yang paling terpanjang itu banyaknya berapa? Ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf, ada 7 huruf, ada 9 huruf, ada 10 huruf. Berat 6. Ada 5, Ibu. 6. dari mana 5? 6. Coba tadi kan misalnya Diana. Diana itu kan 5 huruf. Tadi taruhnya di sini. Isidorus. Nah, berarti nama yang paling panjang yang berapa huruf? Coba lihat di 6, Ibu. 5, Ibu. 6. Kalau 6 itu seperti Wisyah 6. Di sini di data ini yang paling panjang namanya berapa huruf? 10. Bagus. Tadi siapa yang disebut 10 tuh? Nah, 10 dong. Lihat ini datanya. Oke, panjang nama apa yang paling sering muncul? Berapa? Berapa huruf yang namanya paling sering muncul? Iya, bagus sekali. 5 ya, karena dia yang paling tinggi. Oke. Lanjut ke, kita masih sisa 4 menit. Jadi silakan dilengkapi ya tabelnya, nanti Ibu akan cek. Kita ke slide 9. Maksudnya ini apa? Tentang hewan peliharaan. Anda bisa menerjemahkan pakai titik 3 itu. Berapa ini sama ya? Nanti bisa ini kalau di HP Anda bisa diterjemahkan ya pakai titik 3. Ini kadang-kadang dia nge-lag gak mau diterjemahkan. Sama ya. Berapa jumlah binatang piaraan yang paling sedikit? Jadi ceritanya ini jumlah binatang peliharaan. Yang paling sedikit itu berapa jumlahnya? 0, 1, 2, 3, 4. Yang paling sedikit. 1. Lihat titik-titik yang ada di garis bilangan. Berapa? 12. Yang paling 12, Ibu. sedikit, sayang. Yang paling sedikit. Ini maksudnya apa sih data ini? Ayo. Yang punya binatang 1 itu ada 2 orang. Yang punya binatang 2 itu ada 5 orang. Ya toh? Dari titik-titik itu. Berarti binatang yang mereka miliki 0. Iya, bagus. 0. Nah, berapa jumlah hewan peliharaan yang paling banyak dimiliki? Berapa? 12. Bagus. Berapa banyak hewan peliharaan yang paling banyak mereka miliki? Paling banyak. Anak-anak tuh punya berapa? 12, Ibu. Yang paling sering muncul. Jadi anak-anak 2. Jadi iya, itu namanya modus. Oke, bagus. Dilengkapi ya tabelnya. Nah, yang terakhir, pas ini 1 menit. Nah, mungkin kalau waktunya tidak cukup, kalian tugasnya jadi ceritanya ini menyusun titik-titiknya. Jadi, berapa banyak siswa di kelas itu ada 10. Ya. Yang paling sedikit pensilnya itu 1 orang. Berarti Anda turunkan titiknya kayak gini. Ya. 1, oke. Berapa pensil paling banyak? Anda klik di sini terus turunkan. 14 di sini. Ya. Jadi caranya terus seperti itu. Anda lihat data yang sebelah kanan, kemudian buat
dots plot sesuai dengan data yang ada di sebelah kanan. Oke, itu tugas Anda. Silakan dilanjutkan walaupun Ibu sudah close Google Meet-nya kita sudah close, tapi silakan Anda lanjutkan, Desmos-nya masih terbuka. Ibu masih melihat aktivitas Anda di sini ya. Bentar, nanti Ibu akan bisa melihat pekerjaan Anda. Nah, kayak misalnya rival ini sudah masuk bekerja. Jadi terus Anda bekerja sampai selesai 10 slide-nya. Diskusinya bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Oke, sekarang sudah pukul 8.30. Ibu sudahi karena Ibu akan bergeser ke kelas lainnya. Terima kasih ya atas atensinya.